Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah wa bikaratul awliya ila yaumil qiyamah bikaratul ulama'i al-'amilin wal musannifin al-mukhlasin wal ulama'i al-qurra wal mufassirin wal muhaddisin wal mujtahidin wa hanafi malik syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama syufi'il muhaqqiqin khususan dari Syamil Syafii wa Tirmidzi dan Muslim dan Syafi'i Muhammad bin Abdul Salam dan sallallahu sirruhu mu'azzam sallallahu alaihi wasallam dari sadriya sallallahu Muhammad dan Muhammad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi wal akhirin anhu khususan Sayyidina Sayyid Muhammad Asnawi wa Sayyidina Sayyid Rasulullah wa Sayyidina Sayyid Badri wa Sayyidina Sayyid Muhammad Tanara wa Sayyidina Sayyid Mukarrar wa Sayyidina Sayyid Muhammad Sallallahu Subhanahu wa ta'ala Abi Sujana dan Sayyidina Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad Sayyidina Jalla Sayyidina Sayyidina Imam Sayyidina Muhammad Sayyidina Jalla Sunnah Sayyidina Imam Sayyidina Jalla Sayyidina Allah Fakran Sayyidina Jalla Wahid bin Sayyidina Mustafa Sayyidina Jalla Sayyidina Imam Sayyidina Jalla Sayyidina Jalla Sayyidina Ahmad Al-Rubi Sayyidina Anwar Sayyidina Imam Sayyidina Jalla Sayyidina Ahmad Al-Shara Sayyidina Salman Sayyidina Muhammad Muhammad Sayyidina Jalla Sayyidina Muhammad Sayyidina Kita asas salat kita di mana Rasulullah di sisi kita ada Muhammad Rasulullah kita ada Muhammad Jabir kita Ahmad Bayi yang berada Rasyadi Basyar ini nama Bayi Muhammad Jabir Muhammad Bayi Allah menfa'alna bihi wa barakatihi wa asrafihi wa madalina ya Allah ya Allah Syarillahul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا فتاح يا رزاق يا الله يا فتاح يا رزاق يا الله يا فتاح
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan hukum melihat seorang laki-laki kepada perempuan. Semuanya ada 7. Yang pertama, melihat perempuan lain tanpa hajat, hukumnya haram. Yang kedua, melihat istrinya, boleh melihat mana saja, halal, kecuali melihat baina surrah wa rubbah, antara pusar dan kedua dengkulnya, ini hukumnya makruh. Yang ketiga, melihat yang makromnya, yang makrom, maka boleh melihat semuanya selain pusar dan kedua lututnya. Yang keempat, melihat karena untuk dinikahi, maka diperbolehkan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kelima, an-nadharu lil mudawati, yaitu melihat dengan tujuan untuk mengobati, maka diperbolehkan melihat ke tempat yang akan diobati. Dan sekarang yang ke-6, wasatisu, adapun hukum melihat seorang laki-laki kepada perempuan. Yang ke-6, an-nadharu lisyahadati, melihat di mana keperluannya untuk saksi sebagai saksi, aulil muamalati, atau karena muamalah itu jual beli, ya, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu muamalah. Fayajuzu, maka boleh ilal mawadi'i, melihat ke tempat-tempat allati yang taju, yang butuh ila biha, ya, untuk memeriksanya. Maka ketika melihat bukan itu, fayajuzu, maka boleh an-nadharu, melihat ilal wajhi khosotan. Jadi kalau melihat, ya, sebagai saksi, melihat muamalah tadi apa? Seperti jual beli, pinjam, sewa menyewa, dan yang hubungannya dengan kemasyarakatan, ya, itu boleh melihat wajah khosotan saja, tangannya nggak boleh, tapi wajah boleh. Jadi kalau bapak beli apa, yang jualan perempuan nggak apa-apa, atau bapak jualan yang beli perempuan, bapak melihat boleh, ya kan? Hanya wajah, tapi untuk tangan nggak boleh, gitu, ya. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7, wasabu, adapun hukum melihat laki-laki kepada perempuan. Yang ke-7, yang terakhir, an-nadharu, yaitu melihat ilal amati, kepada amat. Amat itu budak perempuan. Indatiyahya, ketika mau membelinya. Fayajuzu, maka boleh ilal mawati, kepada tempat allati yang butuh ila taqlidiha, untuk tujuan pemeriksaan. Amat itu budak perempuan, abdul budak laki-laki. Nah, untuk yang ke-7 ini udah nggak ada, karena memang udah nggak ada budak, Pak, ya.
Tapi zaman dulu ketika masih ada budak, maka orang ketika mau beli budak perempuan boleh melihat kira-kira yang saya butuhkan budak ini untuk apa itu boleh dilihat. Ya, ini kakinya cacat atau enggak. Ini karena memang sekali lagi budak itu seperti hewan, seperti barang maksudnya. Budak itu cuma dikasih makan. Ya, sebagaimana kita punya kuda aja Pak. Kuda itu kan kita ngasih makan, ya memandikan segala macam. Nah kalau budak pun sama, hanya ngasih makan, nggak digaji budak itu, ya nggak digaji, kerja doang, tapi wajib dikasih makan gitu. Mandi, ya mandi sendiri lah, murah, bisa dimandiin, ya. Nah seperti itu adalah hukum-hukum memandang. Selesai pembahasan hukum memandang, ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan pembahasan ke pasal berikutnya. Ada yang tanyakan hukum memandang? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Faslun, bermula inilah satu pasal wala yasihu dan tidak sah akdun nikah, akad nikah illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Ya, ini karena berhubungan dengan nikah, maka ini baru dimulai bahwasanya akad nikah itu tidak sah kecuali dihadirkan wali dan kedua orang saksi. Kecuali ada wali dan dua orang saksi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikah, tidak ada pernikahan illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali wa syahidai adlin, dan dua orang saksi. Wa maka dan tidak ada menikahi dari suatu pernikahan ala ghairi dzalik, kecuali selain yang demikian. Maka waman, dan ada pun perkara-perkara yang ada menikahi dari suatu pernikahan ala ghairi dzalik, kata selain demikian, fa batilun, maka batal. Artinya apa? Pernikahan tidak ada wali, pernikahan tidak ada dua orang saksi, batal. Nyun sewu Pak, ini karena ada pernikahan kontrak, kawin kontrak. Ini ada di daerah-daerah puncak sana. Ini ternyata orang-orang Arab itu banyak yang kawin kontrak. Bapak pernah dengar gitu, kawin kontrak? Jadi ijazahnya itu sama dianya doang. Di samping itu memang kalau ada bapaknya, ya pokoknya satu tumbuhnya lah gitu. Cuma yang menyebabkan kawin kontrak ini dibatasi, atau yang biasa disebut dengan nikah mut'ah, ya. Kalau orang Syiah memperbolehkan, Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan, ya, haram hukumnya. Nah, apa bedanya dengan jable kalau kayak begitu? Jadi kontrak itu seperti ini. Saya nikahin, saya kawini kamu, dan saya nikahin kamu, dan saya nikahin kamu, dan saya kawini kamu dengan apa namanya? Dengan kalau sama bapaknya, kan ada bapaknya, di perempuan ada bapaknya. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya, apa namanya, misalnya Markona, dengan mas kawin 50 juta.
selama setahun, selama 6 bulan. Jadi ada batas waktunya. Yang laki-lakinya jawab, saya terima nikah dan kawinnya putri bapak dengan mas kawin yang tersebut dan waktu yang tersebut, dengan mas kawin yang tersebut tunai dan waktu yang telah ditentukan. Nah seperti itu kain mut'ah. Makanya saya pernah melihat di tayangan Trans TV atau apa ya. Jadi orang itu diwawancarai, anaknya 4 atau 5 itu bapaknya beda-beda. Ada yang dari Turki, ada yang dari mana Arab, ada yang begitu beda-beda. Kebanyakan dari Arab sana. Ya, Bapak pernah dengar ya? Nah ini haram. Ya, walaupun ada walinya, tapi yang bikin haramnya itu waktunya dibatasi. Padahal pernikahan itu mutlak tanpa batas, kecuali ada penceraian, gitu. Nah, ada juga yang pernikahan itu cuma nggak ada wali. Saya nikahin dan saya sekawini kamu dalam waktu 6 bulan. Kata yang perempuan saya terima, gitu. Waduh, nah itu apa bedanya sama jamblek? Ya kan? 6 bulan ya 6 bulan. Kalau jamblek kan semalam mungkin, ya kan? Kontrak semalam berapa gitu kan? Ternyata harga-harga perempuan seperti itu, PSK namanya ya, perempuan seks komersial, itu yang paling murah di Bangladesh ternyata. Saya pernah membaca, dapat kabar kan, saya banyak grup kan, saya baca ada seperti itu berita. Harga perempuan Bangladesh itu 11.000 kalau dirupiahkan untuk semalam. Masya Allah, 11.000 tok Pak. Itu dipotong apa nih nyaranya? Dipotong mucikari 8.700. Jadi sisa 2.300 itu untuk jabletnya. Waduh, jadi 2.300 cok harganya. Kalau ini nggak awal Pak, Bapak bisa ketik harga perempuan Bangladesh. Ini jangan-jangan ada yang beli ke sana gitu. Jadi ini perempuan murah, saking murahnya, karena Bangladesh itu termasuk negara yang miskin, sehingga kebutuhan susah yang ada cuma begitu. Terus agamanya kurang, ya Allah. Makanya punten nih, saya membaca itu sangat miris. Perempuan, anak-anak umur 13, 15 itu udah banyak yang menjablek. Luar biasa ini, ya. Alhamdulillah. Ini karena apa ya? Yang mungkin terdorong ekonomi. Yang kedua juga mungkin agamanya yang nggak kuat. Di Indonesia ini alhamdulillah ya, di Indonesia alhamdulillah banyak ulama, sehingga ya jabli tetap ada, tapi nggak seperti yang ada di Bangladesh ya. Udah, jadi adanya wali. Dan saya di sini menekankan kepada bapak-bapak, yang namanya wali itu ya paling utama bapaknya. Anak perempuan itu nggak akan pernah bisa menikah ya tanpa ada bapaknya. Kalau anak laki-laki bisa Pak, menikah tanpa bapak, bebas ya, nggak jadi masalah. Kita punya anak laki-laki di mana gitu, ternyata pulang membawa istri, nggak masalah. Ditanyain, siapa lagi deh? Istriku Pak, bojoku Pak, istri saya nih Pak. Yang benar, iya. Kapan nikahnya? Mana buktinya? Ini nikah nih di mertuaku Pak. Oh yes, apa deh? Itu harusnya. Ini yang ada kan enggak? Marah-marah yang ada ya kan?
Tapi walaupun boleh begitu Pak, seorang anak laki-laki itu kalau mau menikah hendaknya minta doa restu lah paling tidak. Ya, Pak ini sama dengan statusnya seorang suami Pak. Suami mau menikah lagi sebenarnya nggak harus izin sama istrinya dalam hukum Islam. Bapak pergi kemana gitu, sebenarnya perempuannya mau, itu bapaknya perempuan mau ngijabi, ya, itu sah. Ada 2 orang saksi sah. Tapi kan nggak dapat izin istri pertama. Izin istri pertama itu tidak wajib, cuma bagusnya saja ngomong tunduk Pak, daripada nanti perang aja, begitu kan? Nggak apa-apa, ya kan? Ini saya nggak ngajarin loh, nggak ngajarin loh. Habis begitu pada nikah lagi nih, ya. Intinya nggak masalah. Cuma dalam di negara kita ini pernikahan yang kedua harus disertai dengan tanda tangan persetujuan istri yang pertama. Itu pun katanya, saya sendiri gak pengalaman Pak begini, ini katanya kan. Jadi wah Ustaz berarti pernah yang pengalaman katanya, ya, untuk mendapatkan buku yang kedua, ya kan. Tapi kalau Bapak nikah sah, ini loh Pak, nikah itu penting ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada walinya, 2 orang saksi udah, terus ijab kabul. Wes 5 perkara ini cukup. Terus yang ke-6 mahar. Itu mahar itu bisa utang, bisa cash, kan itu. Jadi yang paling pokok ini 5 ini. Misalnya mahar ternyata istrinya cuma, ya Mas gak apa-apa, mahar saya cuma bacain dulu. Seolah-olah kan gak ada ini. Maka yang paling utama 5 ini. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, apalagi wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Itu orang ribet sebenarnya nikah. Kadang-kadang yang bikin ribet kan resepsinya itu yang habis banyak-banyak, ya kan? Sebenarnya mau nikah itu gopek aja cukup Pak. Cukup gak kira-kira? Cukup. Bayar orang yang jadi saksi sama, apalagi bapaknya yang perempuan itu udah bisa ngijabi sendiri, gampang cukup. Apalagi calonnya mau dikasih mas kawin 100.000, udah cukup, terus beres, ya kan? Cuma masalahnya ya mau sore kebangetan, ya kan? Apalagi mas kawin 50.000 bayar tunai, mosok bisa mana perempuan disamain sama nasi padang. Ada loh Pak nasi padang 50.000 ya. Nasi padang yang gak gede itu harganya kan 50.000, ya kan? Ada perempuan itu maksudnya dipakai, perempuan dipakai. Perempuan kan untuk seumur umur, ya kan? Masa disamain sama jablay? Emang jablay kayak 50.000, ya nggak tahu, tanyain aja yang senang ada main jablay, ya kan? Nah kembali ke pembahasan ini, bahwasanya tidak sah pernikahan tanpa wali dan 2 orang saksi. Rawat memeratkan kepada ini hadis Ibnu Hibban, hadis 1247. Waqala, dan beliau berkata, la yasbiqu, tidak sampai dzikri syahidaini ghairi, tidak sah dalam menyebutkan 2 orang saksi selainnya, ya gitu. Terus rawat telah merasakan Daruqutni, Imam Daruqutni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi yang bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuzawwiju, apa? Orang tidak sah menikahkan almaratu, seorang perempuan almarata pada perempuan.
wali. Wali itu walau tuzawwiju nafsaha. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya tadi kalau boleh menikahkan dirinya sendiri ya Jabri tadi, ya kan? Alati wakuna dan kami berkata, wakuna dan kami namun telah berkata alati ada perempuan tuzawwiju yang menikah kan nafsah pada dirinya sendiri, dia ada perempuan azaniyatu itu adalah pezina. Yaitu penguatnya ini, ya kan? Penguatnya. Jadi yang jadi wali wajib laki-laki. Nah, nanti ada urutan siapa tuh yang bisa jadi wali. Siapa yang wajib jadi wali ini? Nanti ada wali itu ada 13 yang bisa jadi wali. Ya. Nah, di antara wali ini kata musonef, wayang takiru dan butuh al wali wasyagidani dan dua orang saksi illa sitati syaraito ke 6 perkara yang jadi wali, yang jadi dua orang saksi tadi syaratnya harus memenuhi 6 perkara ini. 1. Al-Islamu. Yang pertama adalah Islam. Misalnya sampai menikah dengan orang muslim, ya bapaknya otomatis menikah dengan anaknya orang non muslim, maka bapaknya nggak bisa jadi wali. Nggak bisa jadi wali. Dicarikan kepada saudaranya atau siapa, nanti ada 13 itu yang jadi wali. Kalau sampai nggak ada semuanya non muslim, bapak menikah dengan orang yang notabene non muslim semuanya, ini perempuan mau kita nikahi, maka yang jadi walinya adalah hakim. Gitu. Ini kebanyakan ini nggak disadari. Ada orang menikahkan anak-anaknya. Ini haram, Pak. Saya pernah, alhamdulillah waktu itu saya lagi di Jogja di mana ada tetangga menikah. Saya dicari-cari ya untuk jadi saksi, kata istri. Nah, saya dilaporin, ya tetangga kita mau nikah. Terus kenapa ya Bang? Ayah dicariin tadi mau dijadikan saksi. Terus walinya siapa? Itu bapaknya. Duh, itu katanya bukan anaknya. Saya nanya begitu. Iya itu, tapi dia ngotot pengen jadi wali. Tuh, ya, ngotot pengen jadi wali. Kenapa? Karena dia merasa ini perempuan adalah anak yang dirawat dari kecil. Ya, ini haram. Anak angkat itu jangankan jadi wali, Pak. Bapak punya anak angkat perempuan, bapak itu nggak boleh melihat rambutnya kalau udah gede, maksudnya udah balik, nggak boleh lihat wajahnya, tangannya nggak boleh, haram, ya kan? Apalagi jadi wali gitu. Wah, Pak Ustadz ini kan udah saya rawat dari kecil, udah saya anggap anak sendiri, nggak boleh dianggap itu, tetap nggak boleh. Ya kan? Makanya saya bilang, nek sampean pengen ngambil anak, ya, ambillah anak yang aman ini ya Pak, yang anaknya anak laki-laki. Anak laki-laki itu pun gak aman sama istri sampean nanti, ya kan? Nih ngambil anaknya siapa, kan perempuan kita ambil, siapa yang gak aman? Bapak sama ini. Kalau ternyata anak yang kita ambil anak laki-laki, siapa yang susah? Perempuan,
istri tiap hari berdosa karena melihat auratnya tadi. Padahal dalam kehidupan sehari-hari rata-rata dalam keluarga itu di dalam rumah buka jilbab, ya kadang-kadang pakai kaos doang ibunya di dalam rumah, itu kan pusing nantinya. Nah ini harus diperhatikan Pak. Makanya kalau bapak pengen aman, nih ngambil anak saudara. Tapi juga bukan semua anak saudara. Kalau bapak anak laki-laki ini ngambil dari saudara, anak saudara istri atau keponakan ya, ambillah yang laki itu, biar sama kita bebas. Kalau ponakan sama istri kita kan bebas, makro sebabnya, paham ini? Nah kalau pengen ngambil dari saudara kita, anak saudara kita, artinya keponakan kita, ambillah anak yang perempuan gitu. Nanti kalau keponakan sama kita kan biasa, dia buka jilbab gak masalah, antara pusar dan antara pusar dan kedua lututnya. Kalau anak perempuan kan sama istri juga gak masalah, sama-sama perempuan gitu, ya kan? Jadi ini perlu diperhatikan Pak, jangan campur kadang-kadang. Hukum ini gak boleh apa namanya, kayak semacam adat ala gini aja, jangan kayak gini aja. Ini efeknya sebenarnya hukumannya dengan dosa dengan Allah gitu ya. Apalagi jadi wali mutlak gak boleh anak. Ada yang ngambil keponakan, oh ya ada. Inilah susahnya ya, susahnya orang gak paham hukum. Di Jawa itu ada orangnya gimana ya, dipinkan ke dia. Ini adalah keponakan istrinya, perempuan lagi, dari bayi Pak, dari lahir langsung diambil dia. Sama laki-laki, sama bapaknya ini yang ambil itu, walaupun ponakan istrinya loh ini. Ini di mana, di aktenya Pak? Ini ditulis bin dia. Saya udah bilang ya, karena seumuran saya. Kan saya curiga Pak. Misalnya saya ngambil anak-anak saya kan saya kasih nama belakangnya Al-Fatoni gitu ya. Yang pertama kan Izzatu Qalbi Khairiyah Al-Fatoni. Yang kedua Ahmad Hanif Muzaki Al-Fatoni. Terus misalnya saya ngambil anak gitu, terus saya kasih nama ada Al-Fatoninya. Kalau cukup itu doang nggak masalah. Yang penting jangan bin saya, bin Agus Fatoni, itu yang haram. Karena ada juga jamaah, karena dia ngefans sama saya, itu anaknya dikasih Fatoni. Fatoni ya anak saya baik mah, bener itu. Gimana sih? Apa kata itu? Saya ngefans sama saya ini, makanya saya biar saya kasih biar namanya Fatoni. Ya wis gak apa-apa, yang penting binnya masih situ. Jangan sampai binnya Agus Fatoni. Ya sama, ya paham ini? Itu saya kasih tahu. Mas, ini kok, ini namanya cuma, ini kan nama dia, saya curiga nama dia dibawa kayak gitu, kayak Fatoni dibawa kan. Nah, saya tanya ini binnya ke siapa nih? Ya ke saya lah. Ke saya lah. Emang kenapa ya? Gitu. Aduh, susah daripada saya berantem. Saya cuma ngomong gini, itu sebenarnya gak boleh. Itu urusan saya. Astagfirullah. Ya kayak gini nih. Ini jangan sampai terjadi, ya. Karena suatu saat ini, karena saya tahu Pak, ini kan memang kebetulan ini mandul dua-duanya, jadi gak bisa punya anak kan. Dan kalau ada anak kecil, nah dia ngaku ini anak saya ini, Mas Agus katanya, anak saya ini. Saya nyari info ke teman-teman, ke orang-orang, memang itu anaknya. Enggak, itu anak ponakannya. Nah ini Pak, terus saya terus cek bener,
dipinkan ke dia. Yang penting saya udah ngomongin, terserah dia mau pakai mau kagak. Nah, saya ngomong seperti ini di depan bapak-bapak, siapa tahu di antara bapak-bapak ini punya kasus seperti itu, Pak. Kalau suatu saat nanti itu dijadikan dia jadi wali, maka pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, otomatis zina, Pak. Ya kan? Lah kalau zina, ini anak ini kan otomatis gak jadi kan, terus punya anak, terus dia nanti perempuan, dia jadi wali, zina lagi, seumur-umur mungkin. Kalau anaknya laki-laki sih mungkin gak terlalu masalah, masalahnya kalau anak perempuan itu. Ada yang ditanyakan, yang gak jelas, yang saya panjang lebarkan tadi. Ya. Orang lain online. Iya, di dalam masail pernah dibahas seperti itu. Selama tidak ada penipuan tidak masalah. Yang udah sama-sama kenal, Pak, sama-sama kenal. Jadi bukan nih, saya sama Pak Ustaz Abdurrahim sudah sama kenal. Anak, misalnya saya mau nikahin ini Pak Ustaz Abdurrahim kan. Terus saya lagi di mana nih, Arab di mana? Saya kenal anaknya udah tahu. Terus saya ijab kabul, itu nggak masalah. Yang nggak boleh dikhawatirkan kepada ada pendapat yang tidak memperbolehkan kalau belum pernah ketemu sama sekali, itu akan cenderung ada penipuan. Bahkan Gus Dur zaman dulu belum seperti sekarang ini, ya. Itu pernikahannya waktu beliau masih di Mesir dengan Ibu Siti Nuriyah, ya. Tetapi kan udah saling mengenal, Pak. Beliau kenal istrinya, udah kenal. Istri juga Ibu Siti Nuriyah kenal kan Gus Dur. Terus yang kedua, ibunya Ibu Siti Nuriyah, mertua itu kenal Gus Dur, saling mengenal gitu loh. Jadi ijab kabulnya lewat ini nggak apa-apa, ya kan? Saksinya juga menyaksikan. Saksinya ada di waktu itu di Ciganjur apa di Jombang ya. Jadi saksinya mendengar dari pengawas saya, terima nikah dan kawinnya. Kata saksi ini sah, ya udah sah. Yang nggak diperbolehkan itu gini loh Pak, kita kenal lewat online, nggak kenal mertuanya, nggak kenal calon istri kita. Nah ini cenderung dikhawatirkan terjadi penipuan. Yang ini yang diharapkan selama tidak ada pernikahan ijab kabul gitu ya. Salaman itu hukumnya wajib enggak? Yang dimaksud ijab kan menyerahkan, kabul menerima. Seperti ada penyerahan dan penerimaan, enggak masalah. Yang penting benar-benar yakin si A ini si B, terus lewat video gitu udah kelihatan. Paham ini Pak? Kalau yang sistemnya masih belum jelas semuanya, itu ada ulama mengatakan haram. Bisa jadi nanti anak yang dinikahi nenek-nenek lagi. Bisa jadi yang menikahkan suami itu suaranya bukan bapaknya sendiri. Itu kan dikhawatirkan. Terus yang bisa jadi, nah itu yang dikhawatirkan. Tetapi kalau udah yakin pengantin lakinya itu, perempuannya ini udah, terus bapaknya, walinya itu udah ketahuan, sama-sama tahu udah ijab kabul lewat itu. Apalagi sekarang lewat Zoom, Zoom bisa kan? Ini saksinya juga di Zoom, sah atau sah. Karena apa? Yang diharapkan adalah dikhawatirkan itu ada penipuan aja, gitu doang. Kalau selama tidak ada penipuan,
tidak jadi masalah. Itu saya kira Pak, ya. Jelas? Itu urusan mal pertama, urusan dia anaknya itu kapan itu kan yang penting dinikahin dulu, biar gak diambil orang lain. Ya kalau malam pertama masa lewat online, ya otomatis ya pulang, nanti waktu pulang udah menjadi istrinya, ya kan? Udah menjadi istrinya, nggak boleh. Gitu aja, yang penting akadnya itu sah gitu Pak, ya. Saya kira seperti itu, insya Allah kita lanjutkan. Itu aja, terima kasih. Kita tutup majelis kita dengan baca sholawat dan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.